Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Apa itu tentang kewirausahaan? Yuk kita simak ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira di sini artinya adalah pahlawan atau laki-laki, sedangkan usaha artinya adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan wirausaha artinya adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi mempunyai goal tersendiri. Jadi usahanya ingin cita-citanya apa, kemudian dijalankan. Itu namanya wirausaha menurut KBBI. Selanjutnya, kegiatan wirausaha ini berkembang menjadi kewirausahaan. Ya, tadinya hanya kata wirausaha jadi kewirausahaan. Dan kewirausahaan ini merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Entrepreneurship. Kata entrepreneurship ini pertamanya berasal dari bahasa Prancis yang kata entrepreneur artinya adalah petualang, berpetualang, menciptakan, mengelola suatu usaha. Jadi mempunyai jiwa petualang itu entrepreneurship pada awal-awalnya. Selanjutnya tentang pengertian kewirausahaan. Merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, menggabungkan inovasi, kesempatan, cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih di dalam kehidupan. Atau ada yang berpendapat bahwa kewirausahaan adalah sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lain, misalnya sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi nanti ada ciri-ciri atau karakteristik bagaimana seorang wirausaha supaya usaha yang dijalankan ini bisa berkembang. Untuk pengertian entrepreneurship merupakan suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada di dalam diri untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup di masa mendatang. Artinya, jika kita melakukan sesuatu, jika sesuai dengan bakat dan minat, tentunya akan lebih bersemangat, sehingga tujuan yang akan dituju itu akan segera tercapai. Berikut adalah pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Richard. Richard berpendapat bahwa kewirausahaan itu sebagai pekerjaan itu sendiri atau sedang berwirausaha. Menurut Richard, seorang pengusaha ini yang disebut wirausaha adalah seorang yang membeli barang pada saat ini dengan harga tertentu, kemudian dijualnya pada masa mendatang dengan harga yang tidak menentu, artinya bisa lebih mahal, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, tergantung dia ya menjualnya berapa. Dan lebih menekankan pada bagaimana seseorang itu berisiko atau tidak pasti, karena tadi melihat pasarnya pada saat itu misalnya sangat dibutuhkan, bisa saja dia menjualnya mungkin 5 kali lipat lebih mahal dari harga pada saat membeli. Wirausahaan menurut Thomas adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Jadi misalnya seperti masa sekarang sedang pandemi. Nah, dia berinovasi, mempunyai inovasi tertentu bagaimana misalnya toko yang sedang dia jalankan bisa lebih berkembang. Inovasi apa yang dia bisa miliki? Misalnya dulu pada zaman-zaman mungkin tahu ya tentang warnet, warung internet gitu ya. Dulu kan ada, kalau mau telepon ke luar negeri ke warnet dulu.
Sekarang sudah tidak ada karena berkembang, menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan HP aja udah cukup ya, tinggal paketannya bisa disesuaikan kalau misalnya telepon ke luar negeri. Nah, karena itu sebagai wirausahawan itu harus punya inovasi dan kreativitas supaya usaha yang dijalankan ini bisa berkembang, tidak malah menurun ya, bahkan mungkin hilang. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru lagi. Menurut Norman and Thomas, kewirausahaan ini merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda, sama dengan inovasi tadi ya, dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Artinya jika mempunyai usaha tertentu, 100% tercurahkan ya tenaga usahanya untuk bagaimana usaha yang dijalankan ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi. Baik itu modal karena uangnya, bukan modal, artinya berkorban untuk keuangannya, bahkan mungkin jiwanya harus fokus ya. Mungkin teman-temannya yang seusia lagi nongkrong-nongkrong ngopi di kafe, di warkop, nah ini dia fokus di pekerjaannya atau di usahanya, jadi dia berkorban segala macam, bisa uang, bisa waktu, bisa kejiwaannya, bisa sosial dalam menjalankan ataupun menciptakan suatu usaha. Seorang wirausaha ini wajib memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar usaha yang dijalankan ini bisa berjalan lancar. Nah, bagaimana supaya bekal pengetahuan cukup? Banyak sekarang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait kewirausahaan ya. Jadi dari pengusaha yang sudah berhasil atau sukses, dia akan membuka semacam pelatihan dan pesertanya tadi bisa meminta tips bagaimana menjalankan usahanya, kemudian jika ada hambatan solusinya bagaimana, itu bisa diikuti. Menurut Kurnia Dewi, kewirausahaan merupakan sikap atau kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan memiliki nilai serta manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang dimaksud manfaat untuk diri sendiri ini artinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kalau sesuai bakat minatnya tentunya bisa mengaktualisasi dirinya lebih baik lagi sesuai apa yang diinginkan. Seperti itu kewirausahaan menurut Kurnia Dewi. Menurut Joko Untoro, kewirausahaan merupakan suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang. Jadi bagaimana usahanya supaya bisa lebih berkembang, lebih optimal. Upaya ini berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tadi seperti saya awal katakan bahwa harus sesuai minat bakat dan juga potensi yang dimiliki. Misalnya pada masa pandemi ini di PHK gitu ya dari tempat bekerjanya, misalnya di perusahaan sepeda motor atau mobil. Nah, dia bisa membuka sendiri karena dasar keilmuannya mungkin dari teknik mesin. Nah, itu bisa membuka bengkel sendiri yang akhirnya bisa sesuai bakat dan minatnya. Dan juga bisa mengaktualisasi diri karena dia sendiri yang menjadi pemimpin di usahanya itu sendiri. Selanjutnya, menurut Edi Suryanto, kewirausahaan ini merupakan usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya bisa berguna bagi orang lain. Jadi seorang wirausahaan itu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak tergantung orang lain, bahkan malah bisa menciptakan ya. Misalnya contohnya yang perusahaan Grab ya, awal-awalnya atau Gojek ya, awal-awalnya dia kan mempunyai inovasi karena ibunya itu pada saat keluar-keluar misalnya ke toko A ke toko B itu harus diantar karena tidak bisa nyetir ya. Kemudian dia berpikiran mempunyai ide, nah bagaimana menciptakan
seorang pengantar rumah tangga ke toko A, B, C dengan hanya dengan online atau dengan di telepon atau WhatsApp, tapi dikoordinir. Nah, akhirnya timbul gagasan itu. Makanya kalau seorang wirausahawan nanti ada bagaimana cirinya, karakteristiknya harus bagaimana, itu ada di slide selanjutnya. Dari beberapa pengertian tentang kewirausahaan, berikut adalah konsep dari kewirausahaan. Yang pertama adalah kelincahan atau agility. Merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Misalnya contohnya tadi yang punya usaha warnet pada tahun itu sangat dibutuhkan dan bahkan berkembang, di mana-mana ada warnet. Nah, karena perubahan zaman, HP makin canggih, bisa telepon luar negeri dengan hanya kuota saja ya. Nah, akhirnya berkembang menjadi usahanya berubah, berinovasi dengan cepat, berubah dengan cepat, beradaptasi, berubah menjadi toko counter misalnya, toko pulsa, atau mungkin membuka penjualan HP. Nah, seperti itu untuk karena dia mengikuti perkembangan zaman. Termasuk sekarang ini misalnya punya usaha warung gitu ya, makanan. Nah, ada tetangga itu yang dulunya hanya di tempat saja, artinya menunggu konsumen datang. Nah, sekarang sudah bisa di online kan untuk promosinya, pemasarannya. Sehingga dia bisa mungkin bekerjasama dengan tetangga yang lain menjadi ojek yang bagian pengantaran. Nah, ada WhatsApp masuk atau mungkin ada orderan masuk, nah tinggal diantar. Karena kan lebih harus mengikuti perkembangan zaman, artinya seperti itu. Selanjutnya untuk daya tahan atau endurance, yaitu keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Daya tahan ini sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan ini masih dibutuhkan banyak konsumen, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dari ujian, terutama pada masa pandemi saat ini. Seperti tadi contohnya yang warnet jadi toko pulsa atau toko HP tadi ya, karena mengikuti perkembangan zaman dan juga daya tahan harus dilihat juga kondisinya kok makin berkurang ya, misalnya yang tadinya warnet ya sekarang sudah mulai berkurang, untuk telepon ke luar negeri tidak perlu ke warnet lagi, cukup dengan HP, kemudian kuotanya di setting untuk luar negeri ya, sudah cukup. Nah, akhirnya dia berubah, beradaptasi, sehingga dengan seperti itu daya tahan usahanya bisa tetap tinggi dan produk atau jasa yang diberikan juga bisa dibutuhkan banyak konsumen. Untuk kecepatan ini hampir sama dengan kelincahan ya, jadi artinya melakukan usaha-usaha yang saling berkesinambungan atau berurutan ya, atau terus-menerus ya. Jadi seorang wirausaha ini harus memiliki kecepatan dalam berinovasi. Jadi terus-menerus berinovasi. Termasuk tadi misalnya sudah membuka toko HP atau toko pulsa, tapi bagaimana inovasinya supaya tetap berkembang. Nah, apalagi model HP sekarang kan banyak, tidak hanya kalau dulu kan hanya Nokia, Samsung. Sekarang sudah berkembang banyak macam jenisnya. Belum lagi tipenya. Nah, makanya inovasinya apa yang bisa membuat nilai tambah untuk di tokonya tadi, di toko HP atau di pulsanya tadi, mungkin ditambah mungkin untuk memenuhi aksesoris HP-nya yang tadi semakin tipenya semakin banyak. Kalau tipenya semakin banyak, kemudian setiap konsumen mencari ada di tempat itu atau di toko itu, tentunya bisa meningkatkan pemasukan juga pada toko itu. Nanti kan terkenalnya bisa dari mulut ke mulut, bisa dari online, mengatakan oh di toko sana ternyata lengkap untuk aksesoris HP-nya meskipun baru-baru tersedia semua. Nah, itu contohnya. Kelenturan di sini artinya adalah beradaptasi. Jadi seorang wirausaha ini diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik bakat minat atau tempat usahanya,
dibuat semenarik mungkin untuk supaya konsumennya datang. Selanjutnya adalah kekuatan, merupakan suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting karena membantu meningkatkan fungsi komponen tadi seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Artinya di sini adalah latar belakang yang dimiliki. Bisa dari pengetahuannya, bisa dari bakat minatnya yang dimiliki oleh wirausaha tadi. Selanjutnya adalah tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil, yaitu suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan SDM ini boleh diarti secara langsung atau tidak akan membentuk karakter baru sebagai pelaku usaha. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika menjadi wirausaha itu kan bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja tadi kalau usaha yang dijalankan makin besar, makin tinggi, karyawannya makin banyak, kemudian karyawannya menjadi cabang-cabang kecil, ya, usaha kecil-kecil. Nah, akhirnya si karyawan tadi juga bisa membuka lapangan kerja lagi di bawahnya, jadi saling bertingkat gitu ya. Nah, itu akhirnya bisa semakin mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Apalagi sekarang pemerintah lebih mengedepankan usaha mikro, ya mungkin pernah dengar UMKM. Nah, di situ ada memang dari pemerintah ada bantuan-bantuan baik itu pelatihan-pelatihan gratis untuk memunculkan ide-ide baru ini. Ini pernah saya ikuti pada waktu itu mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bertemu berbagai macam usaha yang dilakukan. Ada yang mungkin membuat tas, ya rajutan tas, ada yang membuat kerajinan dari kayu yang diukir, itu bahkan bisa sampai sekarang itu berhasil bisa pemasarannya sampai ke luar negeri karena tadi memang ukirannya bagus, kemudian kerjasama dengan usaha lain yang mempunyai usaha membuat lampu. Jadi yang mempunyai order atau yang meminta untuk dikirim itu dari hotel-hotel di luar negeri karena artistik ya. Jadi ukirannya bagus, kemudian ada lampunya, bisa untuk kamar hotel, bisa untuk penginapan atau apartemen itu. Jadi makanya peminatnya banyak. Itu contohnya. Tentunya jika usaha-usaha kecil tadi lebih bisa meningkatkan usahanya, kegiatannya, kemudian lebih maju, permintaan banyak, yang diproduksi banyak, tentunya kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat, ya bisa diatasi meskipun dalam masa pandemi. Sebetulnya bisa berinovasi tadi dengan secara online, bahkan pemasarannya kalau online nggak hanya di lokal aja, bisa ke luar negeri. Bahkan ada yang tadi yang usahawan terkait selain dari ukiran kayu, lampu, ada juga yang punya teman di luar negeri. Waktu itu dia punya teman di Taiwan. Kebetulan di Taiwan waktu itu perlu untuk hiasan manik-manik aksesoris untuk anak kecil, anak balita, usia SD begitu ya. Jadi dia membuat semacam aksesoris untuk bandu ya, bandu anak-anak, bandu untuk cewek, anak cewek. Nah, di sana sangat dibutuhkan pelaku keras, nah, akhirnya permintaannya banyak. Jadi dalam menggali inovasi atau menggali ide mungkin bisa juga dari sharing dengan teman tadi. Kebetulan dia punya teman yang di luar negeri butuh seperti itu. Tujuan kewirausahaan yang ketiga adalah menumbuhkan semangat berinovasi. Jadi kalau orang Jawa bilang pada saat dia kepepet ya, kepepet itu situasi kondisi tertentu sehingga dia memunculkan ide tersendiri. Nah, karena ide seperti itu bisa saja terjadi seperti yang saya contohkan tadi, misalnya yang punya usaha Gojek atau Grab tadi. Awalnya kan hanya istilahnya sepele ya, hanya bagaimana ya mengantar ibunya tadi hanya tinggal calling aja.
kemudian dia bisa juga memberikan semacam lapangan kerja untuk orang lain. Nah, ini berkembang sampai saat ini. Nah, bagaimana cara supaya bisa menjadi seorang wirausahawan? Nah, contohnya dimulai dari sikap dan minatnya harus bagaimana. Ini ada beberapa sikap dan minat menjadi seorang wirausahawan. Ini ada. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini, yang pertama adalah adanya niat dan keyakinan. Sesuatu itu kalau ada niat dan yakin pasti bisa, insya Allah bisa dilakukan. Dan ini merupakan kunci dasar dari wirausahawan. Jadi kalau ada kalau belum sudah kurang niatnya, ya tentunya hasilnya tidak akan bisa optimal. Seperti kalian juga pada saat ini, kan niat kalian bisa kuliah atau menggali ilmunya di bidang kesehatan atau di bidang keperawatan. Tentunya selain niat juga harus yakin bisa melampaui ini semua sampai lulus nanti ya. Bisa lancar kalau di 3-6 tahun, kalau di 4-8 tahun, nah seperti itu. Jadi yang pertama kunci dasar ingat ya, niat dan yakin. Setelah ada niat dan yakin, yang kedua adalah ada target dan rencana masa depan. Jadi targetnya apa harus tertulis, terplanning ya, direncanakan. Targetnya saya tepat waktu 6 tahun, 6 semester lulus, 8 semester lulus. Nah, apa yang planningmu apa supaya yang kamu rencana targetnya tadi bisa tercapai? Atau contoh gampangnya misalnya ini, mata kuliah kewirausahaan. Targetmu apa? Target saya di MK ini harus nilainya A. Nah, apa yang harus saya lakukan? Rencananya apa saja di list, ditulis ya, punya catatan pribadi supaya tidak lupa. Kalau saya kan pelupa, karena pelupa harus dicatat di buku ya atau sendiri, kemudian ditulis di list. Misalnya MK kewirausahaan ada tugas individu, ada tugas kelompok, nah deadline-nya kapan, itu semua ditulis di semua MK kewirausahaan, mungkin agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua di list supaya nanti tidak sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan kan yang rugi kalian sendiri juga. Mungkin kalau bahkan kalau tidak ikut kuliah, yang rugi juga kalian sendiri. Akhirnya yang maunya targetnya tepat waktu 6 semester, 8 semester, akhirnya molor. Jadi tidak sesuai dengan target dan rencana awalnya. Makanya harus di planning tadi, dibuat planningnya. Apalagi sekarang sudah mahasiswa harus bisa memplanning manajemen waktu. Kapan menyelesaikan tugas, kapan harus belajar, kapan mungkin santai dulu, ada waktunya sendiri di manajemen supaya lebih baik. Yang ketiga adalah memiliki kecepatan melihat peluang atau ide bisnis. Jadi misalnya kalau dilihat cash flow-nya atau pemasukan pengeluaran dari usaha yang dilakukan itu mungkin berkurang, menurun, di analisa sendiri. Kenapa ya kira-kira kok menurun ya pemasukan saya, digali. Kemudian apa inovasinya? Harus cepat membuat inovasi-inovasi baru supaya konsumennya bertambah lagi, tidak turun lagi. Selanjutnya adalah melatih kepekaan terhadap peluang bisnis, terutama bila mendapatkan kritik dan saran. Jadi kalau mendapatkan kritik saran malah senang harusnya, bukan malah down ya, tetapi bisa membuat malah lebih baik lagi. Justru ditanya, kenapa Bu, kritiknya apa Bu, sarannya apa? Misalnya kalau ada si pembeli atau customernya datang tadi ya. Jadi tidak serta-merta kemudian jadi pertengkaran malah ya kalau tidak menerima kritikan. Yang paling bagus adalah menerima, bahkan mungkin ditulis, dicatat. Mungkin saya membutuhkan barang ini kok tidak ada, kan tokonya toko ini jenisnya. Nah, ditulis malah kan bisa nanti kedepannya mungkin bisa dipenuhi tadi. Ternyata customer A butuh barang ini. Ternyata yang tanya banyak ya. Nah, akhirnya menjadi menambahkan jumlah barang, item barang yang tadi disarankan atau
ada kritikan tadi. Kemudian pelajari kisah sukses orang lain. Nah, ini termasuk tugas yang saya berikan ya. Makanya ada tujuan kenapa saya mempunyai tugas individu untuk mempelajari kisah sukses orang lain. Nah, dari situ nanti kalian dapat menggali atau mempunyai pengalaman dari pengalaman orang lain yang sudah sukses tadi. Misalnya menemukan atau pas ketemu dengan masalah yang sama atau hambatan yang sama. Nah, di situ kan ada solusinya. Nah, itu bisa ditiru. Apa yang baik atau yang positif bisa ditiru. Selanjutnya adalah selalu menumbuhkan rasa optimis ya. Jadi selalu optimis, rasa percaya diri. Jangan yang pesimis, kebalikannya. Tetapi merupakan optimis yang membuat yakin untuk melanjutkan bisnis dan mencapai target. Jadi dengan tidak ada rasa optimis maka akan mudah menyerah. Tapi kalau optimisnya tinggi, nah pasti insya Allah bisa melalui, mungkin tadi ada hambatan, bisa dilalui melakukan solusi A atau plan A, plan B, plan C, bahkan banyak plannya ya, supaya bisa mengatasi tadi hambatan yang ditemui. Nah, untuk mengukur resiko yang mungkin muncul ini, sebelum membuka suatu usaha, itu harus tahu resiko-resiko yang akan muncul. Jadi, kalau tahu resikonya, akan membuat lebih siap menghadapi resiko yang mungkin muncul tadi. Bahkan bisa membuat rencana. Oh, kalau muncul seperti ini, rencana saya seperti ini. Oh, kalau muncul seperti itu, rencana saya seperti itu. Termasuk kalian kalau misalnya pacaran, kan harus siap patah hati kalau misalnya putus. Nah, ya kan harus siap resikonya apa. Jadi dalam berwirausaha ini perlu fokus ya, fokus pada wirausaha yang sedang digeluti. Bahkan tadi bisa mengesampingkan atau berkorban waktu, tenaga, uang, karena harus fokus dengan bidang yang sedang dijalani. Misalnya sekarang mau membuka baby spa atau membuka rumah hitam, ya kan harus fokus dengan apa yang digeluti sekarang. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengikuti kelas wirausaha. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita banyak mengikuti pelatihan, workshop terkait kewirausahaan, maka mungkin mendapatkan selain pengetahuan juga pengalaman yang sudah dialami wirausaha yang sudah berhasil tadi. Jadi bisa mengambil intisarinya, misalnya menghadapi kesulitan yang sama harus melakukan apa. Jadi seorang wirausahawan itu orang yang harus berani. Berani apa? Berani dalam menghadapi tantangan, misalnya dari kompetitor lain yang dengan usaha yang sama. Nah, makanya harus lebih berinovasi supaya usaha yang dijalankan meskipun sama, tetapi inovasinya apa yang membedakan dengan yang dimiliki orang lain tadi. Nah, tantangan ini bisa menimbulkan ide tersendiri atau inovasi-inovasi baru lagi. Jadi memandang kompetitor atau persaingan itu bukan sebagai suatu yang buruk, tetapi sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi. Namanya saja sudah wirausaha, jadi mengusahakan, menjual ya, bagaimana ada kemampuan untuk menjual. Yang pertama adalah terkait seperti saya sampaikan, komunikasi. Komunikasi itu yang utama, apalagi juga sekarang misalnya kalian calon perawat ya, calon tenaga kesehatan, itu harus bisa pandai-pandai berkomunikasi ya, karena nanti tugas kalian sebagai perawat itu banyak berkomunikasi, banyak berhubungan dengan orang lain, dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan masyarakat, bahkan bisa menjadi role model di masyarakat. Nah, kemampuan berbicara ini bisa dilatih mulai sekarang, sejak sekarang. Jadi misalnya pada saat ada seminar, mempresentasikan makalah, atau ada diskusi ya, setelah presentasi tanya jawab, nah itu belajar di sana supaya bisa membuat komunikasinya lebih baik lagi. Nah, kalau dikaitkan dengan kewirausahaan, dikaitkan dengan menjual apa yang usaha yang digeluti tadi, misalnya
ingin membuka body spa, ingin membuka klinik bersama, ingin membuka rumah hitam, itu harus dimulai dengan berkomunikasi, menyampaikan apa yang dimiliki, apa yang mau dijual dari usahanya, apa yang berbeda dengan orang lain, apa inovasinya. Nah, seperti itu jadi seorang entrepreneur. Yang terpenting adalah lakukan sekarang juga. Kalau kalian punya ide akan membuka suatu usaha atau apa, bisa dimulai sejak sekarang, sejak mahasiswa. Bahkan nanti bisa berlanjut, tergantung usaha yang dijalankan tadi, apakah bisa fokus atau tidak, atau bisa bekerja sama dengan temannya atau tidak. Yang paling utama adalah dilakukan. Kalau tahu kan melakukannya akhirnya punya pengalaman. Kalau hanya ditulis aja, kemudian kapan dilakukannya tidak tahu, tarsok, ntar besok, itu ya akhirnya lama-lama lupa, akhirnya nggak dikerjakan. Selanjutnya adalah komitmen pribadi. Komitmen itu seperti janji ya. Jadi janji pada dirinya sendiri. Kalau saya eh, ingin berwirausaha, saya harus melakukan apa? Jadi seperti saya sampaikan tadi, di list. Yang pertama harus apa? Langkah-langkahnya apa? Ditulis. Jadi menyesuaikan dengan bentuk usahanya, jenis usaha yang akan dilakukan. Tulis satu-satu, kapan dilakukan, itu ada targetnya, ada waktunya, supaya tadi tidak timbul tarsok-tarsok tadi ya. Jadi ada goal akhirnya apa, targetnya apa, bagaimana, rencananya apa. Harus tertulis semua dan dikaitkan dengan komitmen pribadi. Seperti kalian, seperti pada semester-semester awal, harus tercipta komitmen pribadi untuk mencapai misalnya target saya tadi 6 semester di 3, 8 semester di 4. Komitmennya apa supaya bisa mencapai yang sudah ditargetkan tadi. Misalnya komitmen 1 ditulis, rajin belajar, yang 2 selalu membaca, yang ketiga menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai deadline, dan seterusnya. Jadi ditulis sendiri, diri sendiri. Lingkungan dan pergaulan yang kondusif tentunya yang mendukung usaha yang sedang dijalani ya. Jadi kalau misalnya mempunyai usaha, misalnya contohnya kakak kelas ya, kebetulan dia punya rumah hitam. Nah, dia bergaulnya dengan teman-teman perawat yang sama-sama mempunyai wirausaha. Misalnya sama-sama punya ada yang membuka klinik, ada yang membuka mungkin perawatan luka, itu akhirnya saling sharing bagaimana mengembangkan usahanya. Sehingga dengan pergaulan atau sharing-sharing tadi secara pengusaha bisa lebih membuat optimis atau memberikan motivasi agar lebih bisa memajukan usaha yang dimilikinya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan atau tempat usahanya tidak mendukung, ya tentunya bisa menjadi gagal. Contohnya aja misalnya ada kakak kelas juga ya, ada kakak kelas yang sampai keluar, bahkan sudah semester akhir tapi akhirnya keluar karena mungkin bakat minatnya tidak di keperawatan atau kesehatan, mungkin dari pergaulan saat di kos-kosan ya. Makanya pada saat di kos-kosan harus mencari yang sama-sama, mungkin sama-sama mahasiswa keperawatan atau sama-sama mahasiswa kesehatan, supaya saling mendukung, memberi motivasi, apalagi yang satu angkatan. Kalau misalnya tadi yang contoh yang saya katakan, akhirnya kan kakak kelas tadi karena pergaulannya dengan di luar bidang kesehatan, tetapi bakat minatnya di situ. Misalnya ngutak-ngatik mesin pada motor. Nah, akhirnya dia keluar kemudian membuka bengkel. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi makanya lingkungan dan pergaulan ini juga harus dilihat, disesuaikan dengan usaha yang sekarang dijalani. Menumbuhkan jiwa wirausaha bisa karena situasi dan kondisi tadi ya, yang kepepet tadi ya. Nah, karena situasi tertentu, apalagi sekarang situasi pandemi, akhirnya punya ide, punya inovasi yang bisa
aktualisasi sehingga menjadi suatu bentuk wirausaha baru yang bisa membangkitkan motivasi untuk lebih berkembang lagi. Berwirausaha ini pun bisa melalui proses yang berkelanjutan, bahkan di saat misalnya dimulai dari sekarang menjadi mahasiswa. Contohnya tadi kakak kelas yang itu punya rumah hitam itu ya. Pertama-tamanya dia pada awal-awal kuliah sudah punya usaha misalnya di bidang, sebenarnya bukan di bidang kesehatan, waktu itu dia menjual apa gitu ya, tetapi dia akhirnya menambahkan teknik keterampilan berkomunikasinya, menjualnya tadi. Jadi mengkomunikasikan jualannya tadi ke teman-temannya, banyak yang minat, kemudian mungkin dia mengikuti pelatihan-pelatihan ya terkait dengan keilmuan tentang menghitan. Tadi kan hitan kan banyak jenisnya ya, ada yang konvensional, yang biasa, yang disuntik, dibius, kemudian dijahit gitu ya. Atau ada yang teknik laser, atau ada yang teknik lem, kan banyak macamnya. Tinggal memilih dan mengikuti pelatihan yang dia butuhkan karena dia membuka usaha rumah hitam. Akhirnya berlanjut sampai sekarang, sampai lulus, sampai bekerja pun dia tetap usahanya mempunyai, meskipun menjadi perawat di puskesmas, nah itu dia tetap mempunyai usaha rumah hitam. Jadi tidak akhirnya dilepas sendiri, tetapi tetap ada usahanya berkelanjutan sampai sekarang. Dan bagaimana dia membuat inovasi-inovasi baru, misalnya sekarang kan ada hipno ya, hipnoterapi, untuk bagaimana sih anak yang dihitan itu tidak kesakitan ya, tidak takut mau dihipno, bagaimana supaya juga cepat sembuh. Jadi ada teknik-tekniknya. Untuk karakteristik dan ciri-ciri wirausaha ini menurut Pujiastuti tahun 2020 dalam bukunya tentang buku kewirausahaan dan UMKM. Jadi ciri-ciri dari kewirausahaan itu yang pertama adalah memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Jadi berani menerima tantangan tadi, tantangan dari kompetitor yang utamanya ya, kemudian daya kreasinya, inovasinya apa yang bisa membuat lebih baik lagi untuk usahanya. Yang kedua yaitu mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan keras, jadi tidak gampang menyerah, tetap optimis ya. Yang ketiga memiliki daya analisa yang baik. Tadi misalnya customer-nya kok menurun ya, dalam beberapa hari ini misalnya dalam 2 minggu kok menurun, dicari, dianalisa kira-kira kenapa penyebabnya, kemudian diperbaiki sehingga bisa meningkatkan atau menambah customer-nya lagi. Kemudian yang keempat, berjiwa pemimpin dan tidak konsumtif. Karena seorang wirausahawan tentunya ada, kalau sudah berkembang baik atau berkembang lebih optimal kan tentunya mempunyai karyawan dan dia menjadi pemimpinnya. Nah, pemimpin ini juga bisa menjadi role model dari karyawannya, misalnya tidak konsumtif tadi ya. Apalagi juga tentang rekeningnya disendirikan supaya tidak menjadi satu. Kalau menjadi satu, apalagi ibu-ibu yang senang shopping, seperti saya. Akhirnya katut tadi yang akhirnya sebagai modal atau sebagai laba tadi terlalu banyak dikeluarkan untuk konsumtif, nah bisa menimbulkan kerugian. Nah, itu yang tidak disarankan kalau misalnya menjadi wirausaha. Yang kelima, bisa membuat keputusan dan melaksanakan. Jadi keputusannya apa? Misalnya pada saat setelah briefing dengan karyawannya, nah yang dilakukan apa? Harus yang sudah diputuskan tadi harus dijalankan. Kemudian yang keenam, memiliki pengabdian yang besar pada usahanya. Jadi ya tidak gampang mengikuti kegiatan di luar usaha yang dia geluti, yang misalnya seusahanya dia banyak yang mungkin tadi lagi nyantai nongkrong di kafe, nah dia fokus di usaha yang dilakukan, makanya pengabdiannya besar atau pengorbanannya besar terhadap usaha yang digeluti. Untuk karakteristik wirausaha antara lain jujur ya, jadi kejujuran ini hal utama. Kan seperti wirausaha kan seperti penjual dan pembeli ya, jadi penjual itu harus jujur. Misalnya tadi membuka usaha sembako ya harus
timbangannya tidak boleh dikasih pemberat, harus sesuai, harus standar. Nah, kalau misalnya hitan tadi ya harus sesuai dengan hitannya, bagaimana protapnya memberikan obat pada anak yang akan dihitan, kemudian bagaimana supaya tidak trauma anaknya. Ini disampaikan semua. Ya. Kemudian termasuk hitan kan ada modelnya. Bisa ditanyakan juga ke orang tuanya, harus yang memilih yang model seperti apa model mawar, model melati. Kalau cowok ini tahu. Disiplin ini kaitannya dengan kewirausahaan adalah misalnya dalam membuka jam kliniknya, membuka usaha hitannya, membuka usaha online-nya itu ada jamnya dan harus sesuai, berkomitmen, berdisiplin. Kalau misalnya bukanya jam 7 pagi atau jam 8 pagi ya setiap hari harus jam itu, atau online-nya bisanya malam saja jam 8 sampai jam 10 misalnya, ya di situ harus konsisten disiplin dengan apa yang sudah dibuat tadi. Untuk kreatif dan inovatif seperti yang saya sampaikan tadi harus punya ide-ide baru yang bisa lebih mendukung usaha yang sedang dijalani. Ya, kata lainnya inovatif adalah terobosan baru. Jadi disesuaikan kalau sekarang zamannya online yang mengikuti perkembangan online. Berikutnya adalah mempunyai komitmen yang tinggi. Jadi komitmen janji ya, janji pertama diri sendiri atau janji dengan orang lain sebagai seorang wirausaha harus sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat. Kalau nggak sesuai ya tentunya orang yang diberikan komitmen tadi tidak akan percaya lagi. Nah ini harus dipegang teguh prinsip komitmen. Sebagai seorang wirausahawan harus mandiri dan realistis. Ini harus dimiliki setiap wirausahawan supaya bisa menjalani tiap usahanya dengan baik dan bertahan hingga jangka panjang. Putuskan sesuatu terhadap diri sendiri dan hindari menggantungkan keputusan pada orang lain. Jadi seorang wirausahawan harus mempunyai keputusan sendiri, punya keyakinan sendiri. Selanjutnya adalah faktor penyebab kegagalan. Jadi faktor penyebab kegagalan ada beberapa macam. Yang pertama karena tidak kompeten dalam manajerial keuangan, manajerial dalam mengelola sumber daya manusia atau karyawannya, kemudian bagaimana mengintegrasikan, mengoperasionalkan perusahaannya. Ya, kalau keuangan misalnya terkait cash flow-nya, pengeluaran sama penerimaannya bagaimana. Kemudian kebutuhan dalam 1 bulannya, cash flow-nya harus diketahui supaya bisa menjalankan wirausaha yang sedang digeluti. Jadi kalau tidak kompeten tentunya bisa menyebabkan kegagalan. Termasuk gagal dalam perencanaan, karena perencanaan ini merupakan titik awal dari kegiatan yang akan dilakukan. Jadi misalnya lokasi kurang memadai, karena gagal tadi ya menentukan lokasi atau survei lokasinya salah, ini menyebabkan usahanya kurang berjalan sehingga kurang efisien. Contohnya misalnya membuka usaha toko tapi di dalam perumahan yang tertutup yang ada penjagaan kan tidak cocok, tidak sesuai, itu harus disesuaikan. Selanjutnya kurang bersungguh-sungguh dalam usaha atau dalam berusaha, mungkin niatnya kurang tapi keyakinannya kurang, akhirnya setengah hati. Kalau setengah hati ya kemungkinan gagalnya menjadi lebih besar. Nah, ini perlu perubahan bagaimana supaya niat dan keyakinan tadi bulat 100%, tidak setengah-setengah. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan konsep kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.